Halo cuy, gimana kabar kalian? Jadi, ada seorang pembunuh berantai yang meneror salah satu kota di Jepang. Dia menyerang anak sekolah, mengancam media massa, dan menantang polisi. Yang lebih gila dari kasus ini, pelakunya itu masih anak-anak cuy. Kalau udah siap, mari kita bahas. Jadi, ceritanya berawal pada tanggal 27 Mei 1997. Ada seorang petugas kebersihan SMP Tomogaoka di kota Kobe mau berangkat kerja di pagi hari. Ya kayak petugas kebersihan yang lain lah. Dia berangkat lebih awal dari semua orang yang akan datang ke sekolah tersebut, termasuk siswa dan para guru. Perlu kalian ketahui nih cuy, pada waktu itu kota Kobe belum pulih dari serangkaian serangan teror yang terjadi di awal tahun. Jadi ada orang misterius yang menyerang beberapa remaja setempat. Pada bulan Februari, ada dua siswi lagi jalan kaki pas pulang sekolah. Mereka dipukul menggunakan palu dan mengenai kepala bagian belakang. Pada waktu itu, si pelaku berhasil melarikan diri nih sebelum ketahuan. Kejadian itu membuat mereka mengalami cedera otak. Untungnya, kedua gadis itu berhasil diselamatkan dan sembuh total. Ternyata itu bukan sekedar kasus tunggal. Pada tanggal 16 Maret, pelaku yang sama melakukan serangan baru. Kali ini, pelaku menyerang Ayaka Yamashita yang berusia 10 tahun dan Kazumi Ishika yang berusia 9 tahun. Penyerangan itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ayaka mengalami luka kepala yang serius, sementara Kazumi dia terluka di bagian perut karena ditusuk menggunakan pisau tajam. Setelah itu, Ayaka dinyatakan meninggal dunia 11 hari setelah penyerangan tersebut. Sedangkan Kazumi dia berhasil diselamatkan karena pisau yang digunakan sama si pelaku waktu itu berhenti tepat sebelum menembus arteri tulang belakangnya. Katanya, waktu Kazumi diserang, dia sempat melihat wajah si pelaku cukup jelas. Pihak berwenang akhirnya menyadari kalau keempat penyerangan itu dilakukan oleh orang yang sama. Soalnya, di setiap lokasi kejadian atau TKP, si pelaku selalu meninggalkan jejak, yaitu berupa bangkai hewan yang udah dimutilasi. Pihak berwenang pernah menemukan merpati tanpa kepala dan seekor tupai di tempat lain. Singkat cerita, pada akhir bulan Mei setelah kejadian itu, para orang tua, guru, dan siswa mulai bisa bernapas lega nih. Karena nggak ada lagi tuh berita tentang penyerangan. Mereka mengira kalau si pelaku mungkin udah tobat dan menyesali kesalahannya. Tapi napas lega itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Pada tanggal 24 Mei, seorang anak laki-laki bernama Junhes berusia 11 tahun dikabarkan menghilang. Semua orang langsung curiga nih sama orang misterius yang melakukan penyerangan beberapa bulan lalu. Dan pada tanggal 27 Mei, seperti yang gua katakan di awal cuy, petugas kebersihan yang mau berangkat ke sekolah tadi, di dekat pintu gerbang sekolah, dia menemukan dua hewan peliharaan yang udah dimutilasi, tergeletak di tanah. Awalnya, petugas kebersihan tersebut nggak tahu tuh maksud dari benda yang dia temukan dan melanjutkan perjalanannya. Sampai di depan pintu gerbang sekolah, dia menemukan sebuah kepala cacat tanpa tubuh. Ternyata itu adalah kepala Junhes, seorang anak laki-laki yang dikabarkan menghilang 3 hari yang lalu. Bentukan kepalanya itu udah nggak lengkap cuy. Menurut info yang gue dapatkan, kedua bola matanya itu udah dicongkel dan mulutnya itu sobek membentuk senyuman lebar. Di dalam mulutnya ada gulungan kertas yang berisi catatan dari si pelaku. Permainan baru saja dimulai. Polisi yang terhormat, coba hentikan aku jika kalian bisa. Catatan tersebut diakhiri dengan tanda tangan Sakakibara Seito, nama samaran yang dibuat menggunakan karakter kanji oleh si pelaku. Di hari yang sama, sekitar 500 meter di sebelah barat sekolah, tepatnya di atas bukit gitulah, seseorang menemukan tubuh tanpa kepala
yang disembunyikan dengan hati-hati. Ya kalian tahulah itu tubuh siapa. Penyelidik saat itu bilang kalau kepala tersebut dipotong sekaligus dimutilasi menggunakan gergaji tangan. Kemudian surat kabar dan saluran TV berasumsi kalau Sakakibara Saito kemungkinan besar adalah seorang pria besar, kuat, berusia 30-40 tahunan lah. Singkat cerita, seminggu lebih dari kejadian yang menimpa Junhes, salah satu surat kabar terbesar di Kobe yang dikenal sebagai Kobe Shimbun. Mereka menerima sebuah amplop coklat di mana amplop tersebut nggak ada alamat pengirim. Jadi mereka nggak tahu tuh siapa yang mengirimkan amplop tersebut. Setelah dibuka, mereka menemukan 3 halaman surat dari seseorang yang mengklaim dirinya sebagai puncak pemenang. Di dalam surat itu, dia mengatakan, "Aku mempertaruhkan nyawaku demi permainan ini. Jika aku tertangkap, aku mungkin akan digantung. Pihak berwenang harus lebih peka dan gigih dalam mengejarku. Hanya saat aku melakukan kekerasan, aku terbebas dari kebencian yang terus-menerus dan mendapatkan kedamaian. Hanya saat aku menyakiti orang lain, aku meringankan rasa sakitku." Bahkan, dia juga bilang kalau dirinya akan menyerang sekolahan setempat. Karena si Sakakibara Saito ini, dia benci banget tuh sama sistem pendidikan Jepang. Menurut dia, sistem pendidikan Jepang itu mengubah dirinya menjadi orang yang tertekan, terisolasi, dan menjadikannya kesepian cuy. Berita itu langsung menyebar cepat. Di tengah kepanikan umum, salah satu media Jepang itu melakukan kesalahan, yaitu mereka salah dalam menyebutkan nama yang tadinya Sakakibara Saito menjadi Onibara. Kesalahan yang dilakukan media itu membuat si Sakakibara Saito marah cuy. Dia mengirimkan surat lagi nih ke media tersebut. Isi dari surat tersebut kurang lebih kayak gini nih. "Mulai sekarang, jika kalian salah membaca namaku atau merusak suasana hatiku, aku akan menghancurkan 3 sayuran setiap minggu." Sayuran yang dia maksud adalah masyarakat umum cuy. Intinya, dia akan membunuh 3 orang random kalau media salah lagi dalam menyebutkan namanya. Pada tanggal 28 Juni, sebulan setelah kasus penemuan kepala Junhes, berkat bantuan Kazumi, korban yang sempat selamat nih, akhirnya Sakakibara Saito ditangkap oleh pihak berwenang. Ternyata, orang yang selama ini diduga punya perawakan besar kuat berusia 30-40 tahunan adalah siswa sekolah yang berusia 14 tahun. Gila sih, 14 tahun udah jadi psikopat cuy. Karena hukum privasi Jepang itu ketat banget, pada waktu itu media menyebutkan nama si Sakakibara Saito dengan inisial Boy A dan nama aslinya adalah Shinjiro Azuma. Ternyata dia juga satu sekolahan nih sama Junhes di SMP Tomogaoka. Pada saat diinterogasi, Shinjiro Azuma menceritakan kronologi bagaimana dia melakukan kejahatannya pada Junhes. Jadi pada saat itu dia lagi merasakan keinginan kuat nih untuk membunuh. Di waktu yang sama dia bertemu sama Junhes yang sedang menuju ke rumah kakek neneknya. Tanpa pikir panjang nih, dia langsung punya ide jahat. Karena Junhes suka banget sama kura-kura, jadi dia membuat omong kosong. Katanya kalau Junhen mau ikut sama dia ke bukit di daerah Kobe, dia bakal nunjukin kura-kura raksasa yang hidup di sana. Ya udah deh, Junhes langsung setuju nih sama Azuma. Akhirnya mereka dua langsung naik ke bukit tersebut melewati jalan setapak. Saat Junhes lengah, Azuma langsung mencekik lehernya menggunakan tali sepatu sampai nggak sadarkan diri. Setelah itu, dia menyembunyikan tubuh Junhes di bawah lantai sebuah gubuk. Keesokan harinya, dia balik lagi nih ke gubuk tersebut sambil membawa gergaji tangan dan kantong sampah hitam. Kali ini, dia memotong kepala Junhes. Bahkan, dia juga bilang pada waktu itu dia sempat meminum darahnya. Alasan dia meminum darah yaitu sebagai bentuk membersihkan darahnya sendiri yang selama ini dianggap kotor cuy. Lalu dia mencongkel matanya dengan alasan untuk mengeluarkan jiwa atau roh dari tubuh Junhes. Dan keesokan harinya lagi, saat petugas kebersihan belum berangkat, Azuma
meletakkan kepala Junhes di depan pintu gerbang sekolah. Alasan Azuma meletakkannya di depan pintu gerbang sekolah itu ada dua cuy. Yang pertama, itu adalah taktik pengalihan. Menurut dia, detektif itu nggak akan pernah menyangka kalau si pelaku akan meninggalkan karyanya di tempat sekolahnya sendiri. Dan yang kedua, dia mengekspresikan itu sebagai balas dendam terhadap sekolahnya sendiri. Sistem pendidikan yang udah menghancurkan dirinya. Selama interogasi, dia juga mengakui kejahatan lain. Jadi, dalang dibalik penyerangan terhadap 4 orang siswi di awal tahun itu adalah dia. Termasuk Ayaka Yamashita, siswi yang meninggal karena cedera otak yang cukup parah. Sedikit info nih cuy. Jadi, pada waktu itu, Azuma menulis kejahatannya di buku catatan. Hari ini, aku melakukan eksperimen khusus untuk memastikan seberapa rapuhnya manusia. Aku mengayunkan palu ketika gadis itu berbalik menghadapku. Sepertinya aku memukulnya beberapa kali lagi, tapi aku terlalu bersemangat untuk mengingatnya. Ketika Ayaka meninggal, Azuma juga menulis sebuah catatan lagi nih. Pagi ini, ibu memberitahu aku bahwa gadis malang yang diserang itu sepertinya meninggal. Tidak ada tanda-tanda aku akan ditemukan. Aku berterima kasih kepada Bamoi Dokin untuk ini. Polisi masih terus mencariku. Shinichiro Azuma dinyatakan bersalah atas pembunuhan Ayaka Yamashita dan Junhes. Dia dikirim ke koloni rehabilitasi remaja. Pada waktu itu, pengacaranya mencoba membuktikan kalau si Azuma itu sebenarnya dijebak. Dia berargumen kalau si pelaku itu kidal. Sementara Azuma, dia menggunakan tangan kanan cuy. Selain itu, orang yang menulis surat di setiap kejadian menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Jadi nggak mungkin kalau Azuma yang nilainya di atas rata-rata melakukan hal tersebut. Walaupun begitu, Azuma meyakinkan ibunya kalau dialah yang melakukan semua kejahatan secara sadar. Pada tanggal 11 Maret 2004, kurang dari 7 tahun setelah dipenjara, Azuma yang berusia 21 tahun akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Azuma menerbitkan buku yang berjudul Zeka, yang isinya itu tentang kisah pembunuhan pada tahun 1997. Pada saat itu, publik sempat marah nih. Mereka menganggap kalau Azuma mengambil keuntungan dari perbuatan mengerikannya itu. Walaupun begitu, bukunya menjadi bestseller nomor 1 di Jepang dan membuat dia jadi kaya mendadak cuy. Dia juga sempat mengirimkan catatan permintaan maaf pribadi kepada keluarga korban yang dilampirkan pada buku karyanya yang dia anggap sangat provokatif cuy. Ada upaya untuk melarang penerbitan buku tersebut dan beberapa orang menyerukan undang-undang baru untuk melarang pelaku kejahatan mempublikasikan buku tentang kejahatan mereka. Psikolog kemudian berpendapat kalau si Azuma adalah seorang narsistik yang terobsesi pada dirinya sendiri. Hingga saat ini, kasus Sakakibara Seito sering dibicarakan sebagai salah satu kejahatan paling menggemparkan dalam sejarah modern Jepang. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap negara, tidak hanya secara psikologi, tetapi juga secara hukum. Karena pemerintahan Jepang itu menurunkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dari yang tadinya 16 tahun menjadi 14 tahun. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kasus ini sebenarnya bisa diprediksi. Namun, baik keluarganya maupun Jepang sendiri tidak bisa melakukan tindakan secepat mungkin sampai semuanya udah terlambat. Oke cuy, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka sama cerita seperti ini, jangan sampai ketinggalan video dari gua dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.